Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Kusumawati dengan NIM 2014300048, jurusan Asuransi Syariah kelas B semester 3. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro dengan dosen pengampu mata kuliah ini yakni Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME. Baik, pembahasan video ini saya buat dari channel YouTube yang berjudul Sihir Uang Kertas oleh Insinyur Haji Zaim Saidi MPA, pemimpin Baitul Mal Nusantara. Di sini beliau berkata bahwa pada saat ini kita hidup di bawah ilmu sihir. Sama seperti halnya zaman Firaun yang hidup di bawah sihir Firaun. Kita harus kembali ke zaman emas dan perak. Dalam Al-Quran, jika Allah merujuk pada suatu nilai yang besar, itu disebut dengan emas, sedangkan harga atau angka yang kecil disebut dengan perak. Emas dan perak itu adalah harta. Emas dan perak sebagai harta yang harus berputar. Bagaimana emas dan perak harus diedar-edarkan, maka itu harus dibuat menjadi koin sebagai alat tukarnya. Haram hukumnya jika dijadikan dalam bentuk lain. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang meminum dari cangkir yang terbuat dari emas, itu sama seperti halnya menuang api neraka ke dalam perutnya. Terkecuali bagi kaum perempuan, diizinkan untuk menggunakan emas selain untuk alat tukar, yaitu bisa juga untuk perhiasan. Tapi haram hukumnya bagi kaum laki-laki menggunakan emas sebagai perhiasan. Nah, pada zaman dahulu muncul para pandemas yang mulai membuat kwitansi dengan alasan emas itu terlalu berat untuk dibawa-bawa. Dan ketika pada abad ke-17 mereka mengatakan ini terlalu repot karena terlalu banyak kwitansi. Dan mereka meminta monopoli untuk mencetak alat tukar ini yang disebut dengan bank sentral. Munculnya bank sentral sama seperti munculnya hutang publik. Semua bank sentral adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh perorangan. Sampai pada abad ke-18, rakyat Ternate itu masih menggunakan emas dan perak sebagai mata uangnya. Hingga sejak pemerintah Hindia Belanda atau VOC datang ke NKRI, mereka memaksa untuk menggantikan perak dan emas dengan uang kertas yang mereka miliki. Nah, sama seperti halnya pada saat ini kita hidup di bawah ilmu sihir. Pada tahun 1946, uang Rp1.000 bisa kita gunakan untuk membeli 50 kg emas. Nah, coba kita bandingkan pada saat ini. Uang Rp1.000 itu sudah tidak ada apa-apanya. Maka, gambar Patimura dalam Rp1.000 kita gantikan dengan gambar Soekarno-Hatta dan nolnya ditambahkan 2 hingga menjadi Rp100.000. Dan yang ditanyakan 99.000-nya hilang kemana? Nah, ini sama halnya seperti ilmu sihir Firaun yang merubah tali menjadi ular. Uang kertas yang beredar ini sudah menjadi berlipat ganda zalimnya menjadi banking system. Dengan banking system, jika dipinjamkan menjadi beranak pinak dan selanjutnya menjadi bunga. Semakin banyak uang dicetak, bukan semakin kaya, melainkan harganya semakin merosot. Di dalam sistem sekarang itu, bahwa pemerintah mendesain hanya untuk mengambil hutang dari bank dan menghabiskan hutang itu melalui dana APBN dan kemudian membancakin rakyat. Oleh karena itu, semakin hari pajak semakin tinggi dan semakin banyak. Maka dari itu, sebelum sistem uang kertas ini tumbang, lebih baik kita tukar menjadi emas dan perak, dirham dan dinar, karena uang kertas yang kita pegang itu tidak berharga, tapi hanya dilabeli harga dengan rentetan angka dan nol di atasnya. Dan dalam uang kertas juga terdapat riba. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dari penyampaian saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.